Alasan tidak pernah ada di Laut Hitam. Yang lemah tidak akan mendapat simpati. Bang, pendatang baru itu agak terkejut. Terlepas dari aura dan tekanannya yang kuat, pihak lain, yang merupakan kaisar kuasi kesempurnaan agung yang baru maju, tidak memilih untuk mundur. Bibir pendatang baru ini melengkung membentuk senyuman kejam. Dia berkata dengan dingin, hanya belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Enyahlah. Orang ini juga mengirimkan serangan telapak tangan. Nyala api melonjak, dan gunung-gunung yang berkobar terbentuk di belakangnya. Sebanyak 18 gunung berapi muncul seketika. Gurun yang menyala-nyala terwujud. Udara yang tajam membakar kulit semua orang, memaksa para penggarap yang datang untuk menonton mundur sejauh 1 kilometer. Rambut dan alis beberapa petani yang lebih lemah bahkan mulai hangus. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan serangan telapak tangan ini, dan betapa mengejutkannya energi yang meletus dari 18 gunung. Setelah melihat dengan jelas pendatang baru itu, beberapa petani berseru kaget. Rupanya, mereka mengenali orang ini, dan penampilannya sangat tidak terduga. Di sisi lain, serangan telapak tangan Xiao Chen tampak sangat biasa. Tidak ada angin atau ombak, tidak ada fenomena misterius yang mengerikan sama sekali. Saat melihat pemandangan ini, beberapa petani menggelengkan kepala. Pemuda berjubah putih ini akan terlibat di dalamnya. Hanya Yue Bingyun yang tahu bahwa Xiao Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan mampu menekan orang ini dengan auranya dalam sekejap. Ledakan, suara keras terdengar saat kedua telapak tangan berbenturan. Ruang di sekitarnya berputar, dan 18 gunung yang menyala meletus pada saat yang sama, bergemuruh tanpa henti. Gelombang panas menyebar kemana-mana. Nyala api melengkung menjadi berbagai bentuk di ruang memutar, mencegah para penggarap di sekitar untuk melihat situasi di dalam. Namun, tidak bisa melihat tidak berarti banyak bagi orang-orang ini. Tidak banyak orang yang mengira pemuda berjubah putih itu bisa menghalangi dalam situasi seperti itu. Dengan serangan telapak tangan yang begitu mengerikan, bahkan jika pemuda berjubah putih itu tidak mati, dia akan terluka parah. Ini adalah akibat dari sikap gegabah dan sombong. Terkadang, seseorang perlu mengakui bahwa mereka lebih rendah. Terkadang, anak muda tidak boleh tampil terlalu tajam. Jika seseorang tidak dapat menahan amarahnya ketika menderita suatu keluhan, situasi di depan akan menjadi contoh terbaik tentang apa yang akan terjadi. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, dengungan pedang yang jernih dan merdu terdengar di ruang yang dipelintir oleh api. Kedengarannya seperti sitar yang menyenangkan, bergema di mana-mana. Senandung pedang seperti sitar ini menyapu gelombang panas yang tak henti-hentinya sedikit demi sedikit. Ruang yang berputar kembali normal, dan nyala api menghilang, memungkinkan semua orang melihat situasi dengan jelas. Semua orang melihat bahwa kedua serangan telapak tangan itu kira-kira sebanding. Xiao Chen, yang tidak menggunakan teknik bela diri, bahkan tidak mundur setengah langkah meskipun ada serangan telapak tangan lawannya. Keduanya masih memegang postur saat telapak tangan mereka beradu. Meski mendapat tekanan kuat, tubuh Xiao Chen tetap lurus seperti sebelumnya. Jubah putih bersih Xiao Chen dan rambutnya berayun tertiup angin, seperti senar sitar yang perlahan bergetar dan memancarkan niat membunuh. Semua orang terkejut, tidak ada yang mengatakan apapun, tertegun. Bahkan staf paviliun kuali surgawi pun merasa terkejut. Namun, kejutan ini bukan karena Xiao Chen menunjukkan kecakapan tempur yang luar biasa. Sebaliknya, itu adalah teknik bela diri miliknya. Orang dari paviliun kuali surgawi belum pernah melihat atau mendengar teknik bela diri seperti itu sama sekali. Seseorang sebenarnya bisa mengubah pakaian dan rambutnya, setiap bagian dari dirinya, menjadi pedang. Dari mana asal orang berjubah putih ini? Tanpa diduga, keturunan Jiang Heng, salah satu bandit besar di Laut Hitam, tidak dapat menjatuhkannya kembali dengan satu serangan telapak tangan. Dan teknik bela diri ini, saya belum pernah melihat orang menggunakan ini sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya, mengubah setiap bagian dirinya menjadi pedang. Itu terlalu luar biasa. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah menggunakan hal seperti ini bahkan di zaman kuno. Ini adalah arah yang benar-benar baru. Ini sungguh luar biasa. Ada ribuan pedang Dao, tapi saya belum pernah melihat pedang Dao seperti itu sebelumnya. Teriakan kejutan terdengar. Semua orang menganggap ini luar biasa, melebihi apa yang mereka ketahui. Yue Bingyun menerima ini dengan tenang. Namun, identitas pemuda lainnya memberinya sedikit kejutan. Pemuda sombong dan lalim ini sebenarnya adalah Jiang Feng, keturunan salah satu dari 13 bandit besar Laut Hitam, Jiang Heng. Dari 13 bandit besar, Jiang Heng berada di peringkat ketiga, kaisar bela diri berdaulat yang sangat kuat. Jiang Heng dikenal sebagai penguasa Inferno, tokoh utama yang melintasi 5 wilayah laut di Laut Hitam. Kekuatannya luar biasa dan tak terduga. Kejutan muncul di wajah Jiang Feng. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan karakter yang luar biasa ketika dia dengan santai bergerak di kota air hitam. Bahkan di kota gelap, di mana talenta-talenta luar biasa tersebar di mana-mana bagaikan awan,
jumlah kaisar semu yang berani menerima telapak api tanpa menggunakan teknik bela diri tidak lebih dari 10. Tanpa diduga, orang seperti itu muncul di kota air hitam. Selain itu, ini adalah talenta muda luar biasa yang seumuran dengan Jiang Feng. Kamu cukup mampu. Namun, jika hanya itu yang kamu punya, itu tidak akan cukup di hadapanku. Kembali, Jiang Feng meraung dengan marah, dan nyala api hitam mengepul, auranya meningkat sangat tinggi. Kekuatan dunia membengkak, berubah menjadi energi api yang tak ada habisnya. Kemudian, saat Jiang Feng melakukan serangan telapak tangan, energi api melonjak ke arah Xiao Chen seperti gelombang. Beberapa orang di Xiao Chen semuanya merasakan panas yang melonjak, yang semakin kuat di setiap gelombang. Dengan gelombang panas yang menyerang mereka, mereka tidak punya pilihan selain mundur lebih jauh. Xiao Chen tidak bergerak, membiarkan gelombang panas menyerbu dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Jiwa pedang dan kehendak gunturnya menyatu dalam lautan kesadarannya. Kemudian, mereka berpikir, petir ungu melompat keluar dari tubuhnya, setiap sambaran petir mengandung niat pedang tajam yang tak tertandingi. Niat petir dan pedang yang digabungkan dengan sempurna menahan energi api yang terus bertambah kuat di setiap gelombang. Xiao Chen menggunakan jiwa pedang petirnya bersama dengan pedang dao sempurna untuk memblokir energi api yang melonjak ini, bahkan tidak mengeluarkan kartu truf. Detik demi detik berlalu, mencapai 1 menit, semua orang menemukan ada yang tidak beres dengan atmosfernya. Ini hanyalah pertukaran serangan telapak tangan yang sederhana, namun keduanya benar-benar mendorongnya ke level ini. Staf Paviliun Kuali Surgawi sedikit mengernyit. Jika keduanya terus bertarung seperti ini, kedua belah pihak akan terluka parah. Itu tidak baik untuk pelelangan. Pada saat yang sama, orang itu mendengar suara lembut di telinganya dari manajer Paviliun Kuali Surgawi, yang berada di belakang layar. Manajer ingin dia mengambil tindakan dan mengakhiri pertarungan ini. Tanpa ragu-ragu, staf Paviliun Kuali Surgawi mengirimkan serangan telapak tangan. Angin palem muncul dan terbelah menjadi dua, menyerbu Xiao Chen dan Jiang Feng. Mengingat budidaya orang ini sebagai kaisar kuasi kesempurnaan, keduanya yang bertarung tidak punya pilihan selain mundur. Jiang Feng mengutuk tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat ini, dia tidak bisa membagi perhatiannya untuk menangani serangan telapak tangan tersebut. Tepat saat angin palem mendekat, sosok Jiang Feng melintas, mundur. Dia berjungkir balik di udara beberapa kali sebelum mendarat dengan kuat. Staf Paviliun Kuali Surgawi tersenyum puas. Namun, sebelum dia menyelesaikan senyumannya, dia melihat bahwa Xiao Chen tidak menghindari serangan telapak tangannya. Sebaliknya, tangan kiri Xiao Chen, yang dia tahan, tiba-tiba terangkat. Bulan yang terang benderang dan terang menjulang dari belakangnya, menyala seperti nyala api. Cita-cita yang tinggi dan berdarah panas. Pukulan telapak tangan ini membuat hati semua orang berdebar-debar karena emosi. Darah mereka mengalir deras seperti baru saja meminum anggur kental, membuat mereka merasa sangat bebas dan tanpa beban. Tanpa diduga, Xiao Chen mematahkan separuh angin palem dari kaisar kuasi kesempurnaan Paviliun Kuali Surgawi. Xiao Chen baru saja menyelesaikan bentrokan mematikan dengan Jiang Feng dan tidak punya waktu untuk beristirahat atau memulihkan diri. Namun, dia berhasil mematahkan serangan kaisar kuasi kesempurnaan dengan mengangkat tangannya. Pemandangan seperti itu mengejutkan banyak orang yang melihatnya, mata mereka membelalak karena terkejut. Yang satu melarikan diri dengan liar sementara yang lain tidak mengambil setengah langkah pun. Sudah jelas siapa yang menang dalam bentrokan ini. Angin kencang berhenti bertiup, dan rambut serta pakaian Xiao Chen menjadi tenang. Senandung pedang yang bergema di udara juga segera berhenti. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, wajahnya yang lembut memancarkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Anda beruntung. Serangan telapak tangan itu awalnya ditujukan untukmu, kata Xiao Chen dingin kepada Jiang Feng. Kemudian, dia berbalik, mengabaikan Jiang Feng, dan menuju boneka logam itu. Bang! Suara keras terdengar ketika Xiao Chen meninju boneka logam itu. Laporan itu seperti guntur yang menderu-deru dengan marah, mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Semua orang memandangi prasasti itu dengan rasa ingin tahu, menunggu untuk melihat hasil dari pemuda misterius berpakaian putih ini. Warna pada prasasti itu berubah dengan cepat seiring dengan deretan permata yang menyala. Baris pertama langsung menyala, begitu pula baris kedua. Kemudian, 10 permata di baris ketiga membutuhkan waktu 3 detik untuk menyala. Penerangan permata berlangsung dengan cepat, hanya melambat ketika akhirnya mencapai baris kelima. Kecuali jika terjadi hal yang tidak terduga, Xiao Chen akan menyalakan permata ke-10 dari baris kelima, itu seharusnya menjadi batas dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Sedangkan untuk permata baris ke-6, hanya Kaisar Kuasi Kesempurnaan, seorang kultivator yang telah menggabungkan jiwa mereka dengan segel surgawi, yang berhasil menyalakannya. Sejauh ini, semua penggarap yang berhasil menyalakan permata di baris ke-6 adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Permata di baris kelima perlahan menyala satu per satu. Tidak mengejutkan siapapun, ke-10 permata itu menyala.
Seperti yang diharapkan, meskipun dia adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung yang baru maju, dia sudah memiliki kecakapan tempur dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung Puncak. Tidak heran dia mengalahkan Jiang Feng. Ini adalah seorang ahli, tapi saya belum pernah mendengarnya di Laut Air Hitam sebelumnya, atau di Laut Angin Hitam dan Laut Api Hitam di dekatnya. Dia seharusnya berasal dari wilayah laut lain. Saat para penonton mendiskusikan Xiao Chen, salah satu permata ungu yang menarik perhatian di baris ke-6 tiba-tiba menyala tanpa suara. Keheningan menyelimuti tempat itu. Para kultivator yang sedang mengobrol satu sama lain semuanya ternganga lebar, terperangah. Mereka semua menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, setelah kerumunan yakin dengan apa yang mereka lihat, terjadi keributan besar. Kaisar Kuasi Kesempurnaan hebat sebenarnya menunjukkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Ini sungguh mengejutkan. Namun, Xiao Chen, yang berdiri di depan boneka logam itu, tidak puas dan sedikit mengernyit. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan sebelumnya. Selain tidak menggunakan pedangnya atau teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak menahan apapun. Namun, di luar dugaan, hanya satu permata ungu di baris ke-6 yang menyala. Ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan dibandingkan dengan Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Bahkan jika Xiao Chen menggunakan teknik rahasia, dia mungkin hanya mampu menerangi paling banyak 3 atau 4 permata. Jika dia bertemu dengan Kaisar Kuasi Kesempurnaan yang lebih kuat lagi, dia masih kalah jika dibandingkan. Anak muda, kamu cukup kuat. Ini tiket kamar pribadi di lantai 6. Staf Paviliun Kuali Surgawi tersenyum tipis dan menyerahkan tiket masuk emas kepada Xiao Chen. Kemudian, dia berkata, saya telah berdiri di sini sepanjang hari, dan Anda adalah pemuda pertama yang menyalakan permata di baris ke-6. Selain itu, Anda hanyalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung yang baru saja maju. Potensi Anda tidak terbatas. Anda pasti bisa menemukan harta karun yang menarik minat Anda di pelelangan dan menggali potensi Anda. Xiao Chen menerima tiket emas dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia tersenyum santai dan menjawab, terima kasih atas kata-kata baik senior. Melihat bahwa Xiao Chen tidak menunjukkan tanda-tanda arogansi, orang dari Paviliun Kuali Surgawi ini mengangguk pada dirinya sendiri, penilaiannya terhadap Xiao Chen meningkat. Xiao Chen melihat dari balik bahunya dan melambai ke Yue Bingyun untuk menunjukkan bahwa dia akan masuk lebih dulu. Yue Bingyun tersenyum tipis dan mengiriminya proyeksi suara yang mengatakan untuk bertemu setelah pelelangan. Jiang Feng melihat tatapan iri dari banyak penggarap yang menyaksikan Xiao Chen memasuki pintu Paviliun Kuali Surgawi. Hal ini membuatnya marah hingga gemetar. Sebagai keturunan bajak laut besar Laut Hitam yang sering mengunjungi Laut Hitam, wilayah laut terbesar di Laut Hitam, ia berharap bisa menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Selain beberapa talenta muda yang luar biasa, yang begitu kuat sehingga Jiang Feng tidak berani melakukan apapun terhadap mereka, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bersikap sombong di hadapannya. Setelah menang hanya setengah langkah, Xiao Chen memilih untuk mengabaikan Jiang Feng. Selanjutnya, dia melakukannya di tempat kecil seperti kota air hitam. Jiang Feng mengutuk dan pergi ke boneka logam itu. Dia melepaskan energi seperti asap, yang melonjak. Lalu, dia menendang boneka logam itu. Prasasti itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan permata itu terus menyala. Di luar dugaan, Jiang Feng pun berhasil mencapai baris ke-6. Selanjutnya, dia membuat 2 permata ungu menyala, satu lebih banyak dari Xiao Chen. Ekspresi sombong muncul di mata Jiang Feng. Pada akhirnya, kamu masih lebih lemah dariku. Saya memiliki teknik rahasia yang diturunkan di klan Jiang saya. Kekuatan yang bisa aku keluarkan sudah setara dengan Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Jangan pernah beri aku kesempatan untuk menangkapmu sendirian. Setelah melepaskan lengan panjangnya dan menerima tiket masuk emas, Jiang Feng dengan cepat berjalan ke pintu. Menakjubkan, dia benar-benar layak menjadi keturunan Kaisar Bela Diri Berdaulat. Kekuatan ledakan Jiang Feng ini benar-benar mengejutkan. Dia mengaktifkan teknik rahasia. Inferno Sovereign memiliki teknik rahasia yang dikenal sebagai Wolf Smoke Art. Begitu dia mengeksekusinya, itu akan menyulut garis keturunan di tubuhnya, dan esensi vitalnya dimuntahkan seperti asap, yang terlihat 5 km jauhnya. Kekuatan ledakannya kemudian menjadi luar biasa. Saya mendengar bahwa jika seni asap serigala ini dikembangkan ke tingkat tertinggi, ia bahkan dapat membakar garis keturunan seseorang dan meningkatkan daya ledak beberapa kali lipat jika disertai dengan teknik budidaya yang dikaitkan dengan api klan Jiang. Omong-omong, Jiang Feng ini biasanya nongkrong di kota gelap. Kenapa dia ada di sini di kota air hitam kita? Dia mungkin baru saja lewat. Haha, namun, dia pasti tidak membayangkan bahwa dia akan kalah dari Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung di kota air hitam. Ketika Jiang Feng, yang sudah berjalan melintasi peron, mendengar diskusi ini, niat membunuh di matanya semakin dalam. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan tulangnya retak. Suara mendesing. Jiang Feng baru saja pergi ketika orang lain datang. Orang ini berusia sekitar 40 atau 50 tahun.
Dia tampak luar biasa, mengenakan pakaian elegan. Dia juga mengenakan cincin giok di ibu jarinya yang bernilai kota. Beberapa pelayan mengikuti di belakang orang ini saat dia berjalan dengan dada membusung. Arak-arakan itu tampak sangat megah dan perkasa. Ketika Yue Bingyun melihat orang ini, cahaya aneh langsung muncul di matanya. Pria parubaya ini tidak lain adalah Fei Lengyi, penguasa istana Jade Mountain Manor saat ini. Tingkat budidaya Fei Lengyi relatif mengerikan. Hanya dengan berjalan terbuka seperti itu tanpa mengeluarkan aura apapun, dia masih mengeluarkan tekanan tak berbentuk. Semua orang merasa sulit bernapas, dan tekanan berat membebani hati mereka. Mereka tidak berani menatap langsung ke arah Fei Lengyi. Staf Paviliun Kuali Surgawi rupanya akrab dengan Fei Lengyi karena dia berinisiatif untuk maju menyambut Fei Lengyi dan memberinya tiket masuk berwarna ungu emas. Itu adalah tiket masuk kelas tertinggi untuk balai lelang. Seseorang harus menyalakan 10 permata ungu di baris ke-6 untuk memenuhi syarat. Fei Lengyi menerima tiket masuk ungu emas dan berkata sambil tersenyum, "Bu tua, kamu terlalu sopan. Namun, kita tidak bisa melanggar aturan Paviliun Kuali Surgawi." Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke boneka logam di sampingnya. Aura menakjubkan tiba-tiba keluar dari Fei Lengyi. Beberapa orang tidak berhasil mundur dari aura ganas pada waktunya dan terbang. Terdengar suara keras, dan prasasti itu meledak dengan cahaya terang. Fei Lengyi berhasil menyalakan 60 permata dalam 6 baris dalam satu tarikan napas, pemandangan yang menakjubkan. Fei Lengyi menarik kembali auranya dan menggelengkan kepalanya. Saya masih tidak bisa melakukannya. Memang benar, hanya Kaisar Bela Diri yang dapat menyalakan permata emas di baris ke-7. Meskipun kekuatanku menyaingi Kaisar Bela Diri Surgawi kecil biasa, masih ada perbedaan dari seseorang yang telah memadatkan hati seorang kaisar. Aura seperti itu jauh lebih ganas dibandingkan dengan banyak kaisar kuasi kesempurnaan yang mendahuluinya. 60 permata semuanya menyala pada saat yang sama tanpa ada jeda di antaranya. Hal ini membuat semua orang kagum dengan kekuatannya. Kenyataannya, Fei Lengyi ini memang jauh lebih kuat daripada kebanyakan kaisar kuasi kesempurnaan. Ini karena kaisar kuasi kesempurnaan lainnya belum pernah mengalami kesengsaraan besar berupa angin dan api, namun dia pernah mengalaminya. Meski gagal, ia berhasil bertahan. Setelah itu, dia mengalami peningkatan kekuatan yang cukup besar. Kesengsaraan besar akibat angin dan api sangatlah berbahaya. Begitu seseorang berhasil, seseorang dapat maju ke Kaisar Bela Diri dan meremehkan orang lain, mencapai puncak sebenarnya dari piramida ini. Namun, bagi orang-orang yang gagal dalam kesengsaraan namun berhasil bertahan hidup, hal ini membuat kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Orang-orang seperti itu bisa disebut Kaisar Bela Diri setengah langkah atau Kaisar Bela Diri palsu. Kekuatan dunia yang bisa mereka kendarai sudah menyaingi Kaisar Bela Diri Surgawi kecil. Namun, mereka akan selalu malu setengah langkah karena tidak memiliki hati seorang kaisar. Terlebih lagi, setelah mengalami kesengsaraan satu kali, tidak akan ada kesempatan kedua. Artinya, meskipun Fei Lengyi ini tampak kuat sekarang, dia tidak akan pernah bisa maju lebih jauh, mengambil setengah langkah menuju Kaisar Bela Diri. Ketika Yue Bingyun memandang Fei Lengyi, yang memasuki Paviliun Kuali Surgawi, dia perlahan menunjukkan senyuman di wajahnya. Orang ini akhirnya tiba. Jika orang ini tidak muncul, masih ada kemungkinan 30% pedang giok awan surgawi berhasil masuk ke dalam peringkat senjata ilahi. Namun, sekarang dia ada di sini, rencananya bisa dilanjutkan, dan dia tidak akan punya peluang sama sekali, pasti gagal. Pedang giok awan surgawi senjata ilahi hanya akan menjadi tumpukan besi tua. Sitar angin mengejutkan dari Istana Bulan akan dapat tetap berada di peringkat senjata ilahi, yang berarti Yue Bingyun akan berhasil dalam misinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam Paviliun Kuali Surgawi terdapat aula yang dihias dengan indah berbentuk seperti cincin dengan 7 lantai di dalamnya. Setelah Xiao Chen menyerahkan tiket masuk emasnya, seorang petugas membawanya ke sebuah kamar pribadi yang megah di lantai 6. Desain kamar pribadinya sangat menarik. Paviliun Kuali Surgawi tidak berniat melindungi privasi pelanggan. Jendela-jendelanya terbuka, memperlihatkan ruangan itu kepada semua orang. Orang-orang yang duduk di berbagai ruangan pribadi dan para tamu di aula dapat saling bertemu. Aula itu sudah dipenuhi oleh para petani. Ini semua adalah kaisar semu kesempurnaan kecil yang tidak berhasil mendapatkan kamar pribadi, sekitar 1000 kamar. Jika dilihat secara keseluruhan, 1000 kaisar semu kesempurnaan kecil tampak seperti jumlah yang besar. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, hanya kota air hitam saja yang memiliki lebih dari 100 juta petani lokal. Selain itu, banyak kaisar semu datang dari wilayah laut lain untuk mendapatkan pelatihan berdasarkan pengalaman. Mengumpulkan 1000 kaisar semu kesempurnaan kecil di satu tempat tidaklah berlebihan sama sekali. Jika kaisar semu yang masih bertualang di berbagai sisa yang tidak berhasil tiba tepat waktu dimasukkan, akan ada lebih banyak lagi. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat begitu banyak kaisar semu berkumpul. Dia merasa terkesan. Terkadang,
Hanya ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu barulah seseorang dapat bergabung dengan lingkaran pada tingkat tertentu. Lelang hari ini adalah contoh yang bagus. Jika itu terjadi di masa lalu, Xiao Chen bahkan tidak akan pernah mendengarnya. Baginya, itu akan menjadi sesuatu seperti legenda. Ketika dia pertama kali memasuki alam Kunlun, dia hanyalah karakter kecil. Sekarang, dia sudah bisa duduk di ruang pribadi di lelang tingkat kuasi kaisar, memandang rendah banyak kaisar kuasi generasi tua dan menikmati prestise. Hal-hal yang sebelumnya tidak berani dibayangkan oleh Xiao Chen kini terjadi padanya. Meski begitu, anehnya hatinya tetap tenang. Tidak ada kebanggaan atau kepuasan yang berlebihan. Aku ingin tahu seperti apa adegan lelang atau pertemuan tingkat kaisar bela diri itu. Ada anggur berkualitas yang disajikan di meja samping. Setelah meneguk anggur sejenak, Xiao Chen menenggaknya sekaligus, merasakan antisipasi yang kuat di dalam hatinya. Pelelangan secara resmi akan dimulai hanya setelah matahari terbenam. Masih ada waktu sebelum itu. Merasa bosan, Xiao Chen mengambil manifest lelang di atas meja dan dengan hati-hati memeriksanya. Ini memang lelang setingkat kaisar. Barang-barang yang dilelang semuanya sangat menggiurkan. Mereka bahkan menjual senjata ilahi. Xiao Chen sedang meneliti manifestnya, mencari sesuatu yang dia inginkan, ketika dia melihat senjata ilahi dalam daftar. Itu adalah pedang yang berharga. Tawaran awalnya adalah 20 juta koin astral hitam. Selain kaisar kuasi penyempurnaan, kaisar kuasi biasa tidak akan mampu membelinya. Xiao Chen menggunakan pedang dan tentu saja tidak tertarik pada pedang. Saat dia terus mencari, sebuah pil obat menarik perhatiannya. Pil pengembalian sumber dapat memulihkan hukum surgawi secara instan. Ini mirip dengan menggandakan energi hukum seseorang. Pil obat ini memiliki daya tarik yang besar bagi orang-orang seperti Xiao Chen, yang tidak memiliki energi hukum sebanyak yang dimiliki kaisar kuasi kesempurnaan. Setelah seseorang menghabiskan energi hukumnya, seseorang dapat menelan pil pengembalian sumber dan segera memulihkan kekuatan tempurnya, yang dapat menyelamatkan nyawanya pada saat kritis. Xiao Chen pernah mendengar tentang pil obat ini sebelumnya. Bahan-bahannya sulit dikumpulkan, dan tingkat keberhasilan pemurniannya juga rendah, menjadikannya jarang di antara pil obat tingkat raja. Tawaran minimum untuk botol pil obat ini adalah 1 juta koin astral hitam. Xiao Chen memperkirakan harga pil obat ini setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Setelah melihat manifestnya, Xiao Chen menemukan bahwa banyak item lelang tidak memiliki pengenalan rinci, beberapa bahkan tidak punya nama. Ini mungkin untuk menciptakan rasa misteri, hanya memperkenalkan barang tersebut ketika secara resmi dilelang. Selain pil pengembalian sumber, beberapa harta lainnya menarik minat Xiao Chen, jadi dia menandainya juga. Selama harganya tidak konyol, dia akan menawarnya. Dia juga dipenuhi dengan antisipasi terhadap beberapa item lelang misterius, berharap itu akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Saat Xiao Chen hendak meletakkan manifestnya, Ao Jiao tiba-tiba berteriak dari cincin roh abadi, "Aneh, kenapa harta karun alami seperti itu bisa dilelang juga?" Xiao Chen melihat lagi manifestnya, merasa seperti dia tidak melewatkan apapun. Dia tidak tahu item apa yang dibicarakan Ao Jiao. Barang lelang yang mana? Kenapa saya tidak menyadarinya? Asal heptagold itu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa heptagold adalah material ketuhanan puncak. Asal heptagold bahkan lebih langka lagi. Jika asal heptagold ditambahkan ke senjata ilahi, peluang senjata ilahi untuk menembus peringkat senjata ilahi akan berlipat ganda. Xiao Chen dengan cepat menemukan entry di manifest. Setelah dia melihat tawaran awal, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak memperhatikannya. Tanpa diduga, heptagold origin ini memiliki tawaran awal hanya 10.000 koin astral hitam. Mengapa tawaran awal serendah ini? Saya hampir tidak menyadarinya. Itu tidak masalah. Untuk barang-barang seperti itu, bahkan jika tawaran awalnya 0, maka akan segera naik menjadi lebih dari 10 juta koin astral hitam. Saya hanya penasaran kenapa barang seperti itu bisa muncul di lelang ini. Bagaimana seseorang yang mampu memperolehnya bisa menjualnya? Kemudian, sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Chen. Dia bertanya, "Ao Jiao kecil, haruskah kita menawar asal heptagold ini? Jika saya berhasil menerobos ke Kaisar Bela Diri, pedang bayangan bulan perlu ditingkatkan menjadi senjata ilahi." Ao Jiao berpikir sejenak di cincin roh abadi. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Saya tahu di mana menemukan heptagold origin. Ketika Anda maju ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan, saya akan membawa Anda ke sana. Tidak perlu terburu-buru menggunakan Lunar Shadow Saber. Ini bukan sekadar menjadi senjata ilahi. Setelah itu terjadi, ia harus masuk ke dalam peringkat senjata ilahi." Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Benarkah ada tempat seperti itu? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Ao Jiao tersenyum dan tidak menjawab. "Sepertinya aku harus memberitahu Xiao Chen di mana warisan sangmu. Adapun keinginan terakhir sangmu, dia akan menyerahkannya pada Xiao Chen untuk memutuskan. Yang paling penting sekarang adalah membantu Xiao Chen maju ke Kaisar Bela Diri. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia."
Sangmu mungkin tidak ingin melihat Xiao Chen menjadi seperti meteor di usia mudanya, menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Mengingat asal Heptagold di sini, Fei Lengyi, Manor Lord dari Jade Mountain Manor, pasti akan muncul. Jika dia bisa memenangkan asal Heptagold ini, maka akan ada 70 atau 80% kemungkinan pedang giok awan surgawi menjadi senjata ilahi transenden. Xiao Chen mengerutkan kening dan merasakan aura yang sangat kuat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu melihat seorang pria parubaya yang tampak mengesankan dan memancarkan kebanggaan berjalan keluar bersama rombongan. Kedatangan ini langsung membuat aula heboh. Beberapa kaisar kuasi kesempurnaan kecil berdiri dan menghampiri untuk menyambutnya. Ketika Xiao Chen mendengar bagaimana yang lain memanggil pria parubaya ini, dia meletakkan manifest di tangannya dan menunjukkan senyuman tipis. Kebetulan sekali, saya baru saja memikirkan tentang Fei Lengyi ini, dan dia segera muncul. Dengan adanya orang ini, Xiao Chen merasa bahwa Heptagold Origin akan mencapai harga setinggi langit. Untungnya, Ao Jiao tahu tempat di mana dia bisa menemukan Heptagold Origin. Kalau tidak, jika dia harus bersaing dengan orang ini, dia akan menghabiskan banyak koin astral hitam. Semakin banyak kaisar kuasi yang masuk, suasana di aula menjadi semakin hidup. Kemudian, Xiao Chen melihat sosok yang dikenalnya di pintu. Seorang petugas membawa Yue Bingyun ke kamar pribadi di lantai 5. Xiao Chen berpikir keras tentang hal ini. Dia bertanya-tanya ekspresi apa yang akan ditunjukkan Yue Bingyun saat melihat asal Heptagold di manifest. Jika Fei Lengyi berhasil mendapatkan item ini dan membuat pedang giok awan surgawi menerobos menjadi senjata ilahi transenden, misi Yue Bingyun akan gagal. Tunggu sebentar, mengapa ini terasa agak aneh? Jika Ao Jiao tidak mengetahui bahwa ada Heptagold Origin di tempat lain, dia pasti akan terlibat dalam perang penawaran untuk Heptagold Origin ini, mencoba mendapatkannya dengan segala cara. Kalau begitu, dia akhirnya akan membantu Yue Bingyun. Selain itu, Yue Bingyun lah yang merekomendasikan agar dia datang ke pelelangan ini. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Itu tidak benar. Yue Bingyun tidak tahu bahwa Xiao Chen memperoleh harta karun di gudang harta karun Gerbang Naga. Oleh karena itu, dia tidak berharap kekayaannya melampaui kekayaan Fei Lengyi. Mengingat sifatnya yang berhati-hati, dia tidak akan menaruh semua harapannya padanya. Pada saat ini, Yue Bingyun duduk di kamar pribadinya dan melihat manifestnya, tersenyum tipis ketika dia melihat asal Heptagold. Tidak peduli apa yang dipikirkan Xiao Chen, dia tidak akan pernah menebak apa rencana Yue Bingyun. Karena Yue Bingyun secara pribadi mengambil tindakan, bagaimana dia bisa membiarkan Fei Lengyi mempunyai peluang untuk menang? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, lelang tingkat kuasi Kaisar Paviliun Kuali Surgawi dimulai. Staf Paviliun Kuali Surgawi yang telah berdiri di luar sebelumnya berjalan ke atas panggung. Setelah melakukan salam tangan kepada semua orang, dia langsung menuju ke topik malam itu. Nama orang tua ini adalah Yang Yunfan. Saya tidak akan repot-repot memperkenalkan diri lebih jauh. Di masa depan, jika setiap orang memiliki sesuatu yang ingin mereka lelang, Anda boleh datang dan mencari saya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan memulai pelelangan. Harta karun pertama adalah sepasang sarung tangan King Great yang dikenal sebagai Fleeting Shadow. Yang Yunfan berbicara terus terang dengan penuh keyakinan, langsung ke poin-poin penting tanpa mempermasalahkannya. Dia melanjutkan, teman-teman yang akrab dengan harta karun rahasia tingkat kaisar akan tahu bahwa bahkan harta karun rahasia tingkat kaisar yang paling biasa pun memerlukan kaisar bela diri surgawi kecil untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Harta karun rahasia yang paling cocok untuk kaisar semu masih merupakan harta karun rahasia tingkat raja, yang juga dikenal sebagai harta karun rahasia tingkat raja dengan kualitas terbaik. Selain fungsi dasar untuk meningkatkan kecepatan serangan, Fleeting Shadow Gloves juga dapat menetralisir sebagian serangan lawan. Tawaran awalnya adalah 1 juta koin astral hitam dengan penambahan setidaknya 100.000 koin astral hitam. Setelah Xiao Chen mendengar perkenalannya, matanya berbinar. Sepasang sarung tangan ini dibuat khusus untuknya. Dengan meningkatkan kecepatan serangannya, Xiao Chen bisa mengayunkan pedangnya lebih cepat. Fungsi untuk menghilangkan kekuatan juga akan meningkatkan kekuatan tempurnya ketika melawan teknik tinju dan teknik telapak tangan. Mungkin tidak ada seorang pun yang seperti Xiao Chen, yang sama-sama mahir dalam teknik pertarungan jarak dekat meskipun dia adalah seorang ahli pedang. 1.500.000 koin astral hitam. 1.600.000 koin astral hitam. 1.700.000 koin astral hitam. 2 juta koin astral hitam. Tidak perlu takut tidak ada orang yang menawar sesuatu yang bagus. Saat penawaran untuk sepasang sarung tangan bayangan sekejap ini dimulai, semua orang berjuang keras dalam perang penawaran, dengan cepat menaikkan tawaran menjadi 2 juta koin astral hitam, 2 kali lipat dari tawaran awal. Perkembangan ini mengejutkan Xiao Chen. Ada banyak sekali orang kaya. Hanya dalam beberapa saat, tawaran awal berlipat ganda. Faktanya, yang tidak diketahui Xiao Chen adalah lelang seperti itu jarang terjadi.
Bahkan sebelum lelang ini diumumkan, banyak kaisar semu sudah mulai menabung untuk itu. Beberapa juga meminjam koin astral hitam dari teman mereka terlebih dahulu. Hal ini karena meningkatkan budidaya seseorang menjadi semakin sulit setelah seseorang mencapai kuasi kaisar. Karena semua orang tidak dapat meningkatkannya, item eksternal memiliki dampak yang lebih besar pada kekuatan tempur. Jika seseorang berhasil menemukan harta karun yang cocok, kekuatan tempurnya dapat meningkat 10 atau 20%, setara dengan budidaya selama beberapa dekade. Makanya, akan aneh jika perang penawaran tidak intens. Xiao Chen tidak terburu-buru mengajukan tawaran. Dia pernah menghadiri lelang dengan berbagai ukuran sebelumnya dan sudah menguasai beberapa teknik. Ketika seseorang melihat suatu barang yang menarik, tidak perlu terburu-buru untuk menawar. Seseorang harus hati-hati mengamati siapa saja yang menawar, untuk mengetahui berapa harga yang bersedia mereka bayar. Tentu saja, ini adalah situasi di mana tidak ada orang yang main-main. Jika seseorang mencurangi tawaran tersebut, semua teknik akan sia-sia. Pada akhirnya, seseorang harus bergantung pada kekayaan. Setelah dia amati beberapa lama, harga Fleeting Shadow Gloves mencapai 3 juta Black Astral Coins. Baru setelah itu dia mengajukan tawaran untuk 4 juta koin astral hitam. Dengan menaikkan tawaran sebesar 1 juta koin astral hitam sekaligus, dia langsung menghalangi beberapa orang. Mentalitas untuk mengikuti penawaran hancur, menyebabkan tempat itu terdiam untuk sementara waktu. Jika Xiao Chen mengamati dengan benar, orang-orang yang benar-benar tertarik dengan sarung tangan bayangan sekejap tidak akan menaikkan tawaran lebih jauh. Dia akan berhasil membeli sepasang sarung tangan ini seharga 4 juta koin astral hitam. 5 juta koin astral hitam. Setelah semua orang terdiam, sebuah suara dingin memanggil tawaran. Xiao Chen merasakan niat membunuh dan menoleh. Kemudian, dia melihat Jiang Feng di kamar pribadi tepat di seberangnya. Siapa yang sekaya itu? Ini tidak sepadan. Nilai sarung tangan ini paling banyak 3 juta. Menggandakan tawaran awal berarti membelinya dengan kerugian. 5 juta koin astral hitam, dia benar-benar tidak punya tempat lain yang lebih baik untuk membelanjakan uangnya. Itu Jiang Feng. Dia bersaing dengan pendekar pedang berjubah putih itu. Tidak heran, setelah kehilangan muka terhadap pendekar pedang berjubah putih di luar, dia bermaksud mendapatkannya kembali di sini. Ini tidak akan mudah untuk ditangani. Ahli pedang berjubah putih mungkin tidak akan bisa membeli sesuatu yang bagus. Kekayaan Jiang Heng, bandit besar di Laut Hitam, sungguh mencengangkan. Sebagai cucu Jiang Heng, Jiang Feng akan memiliki setidaknya 20 hingga 30 juta koin astral hitam, kekayaan yang sebanding dengan kaisar kuasi kesempurnaan. Diskusi yang bising pun terjadi. Tatapan penuh belas kasihan terfokus pada Xiao Chen. Sial, Jiang Feng dengan keras membanting cangkir anggur di tangannya ke atas meja. Lalu, dia menyeka anggur di bibirnya dengan sapu tangan. Menatap Xiao Chen dengan penuh tantangan, dia berkata dengan dingin, mari kita lihat apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku. 10 juta koin astral hitam. Xiao Chen mengabaikan tatapan Jiang Feng dan perlahan menyebutkan harga yang tak seorang pun berani percaya. Puci, sebelum Jiang Feng bisa menelan anggur di mulutnya, dia meludahkannya kembali karena terkejut. Kengerian muncul di wajahnya, ketidakpercayaan di matanya, ketika kata-kata, 10 juta koin astral hitam, bergema di telinganya. Brengsek, apakah dia gila? Surga, 10 juta koin astral hitam. Tahukah Anda berapa jumlahnya? Itu bisa membeli harta karun rahasia tingkat kaisar biasa. Namun, bahkan jika kaisar semu membelinya, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saya tidak dapat berkata-kata. Tentu tidak baik untuk mencoba dan membandingkan dengan orang lain. Apakah dia benar-benar punya uang sebanyak itu? Dia seharusnya melakukannya. Dia harus jelas bahwa akan ada dampak jika menaikkan tawaran yang menyebabkan masalah di paviliun kuali surgawi. Saya kira Jiang Feng akan menangis karena ini. Dia ingin menggunakan uangnya untuk menamparkan orang lain tetapi malah ditampar. Terlebih lagi, tamparan ini agak berat. Haha, ini cukup menarik. Bakat muda luar biasa dari Laut Hitam wajahnya berulang kali ditampar di laut air hitam kita. Dia akan merasa sangat sedih. Bang, Jiang Feng membanting tangannya ke meja kayu solid dan menghancurkannya menjadi bubuk. Dia mengatupkan giginya erat-erat, sangat ingin meminta tawaran 20 juta koin astral hitam karena terburu-buru. Namun, 20 juta koin astral hitam di Jiang Feng dimaksudkan untuk membeli harta karun yang telah lama menarik minatnya. Dia benar-benar tidak berani membatalkan tawaran ini. 10 juta koin astral hitam, sekali saja. Pergi 2 kali, pergi 3 kali. Bagus, tidak ada tawaran lagi. Kesepakatan. Yang Yunfan berseru dengan ritme. Kemudian, dia menghancurkan palu untuk menutup penawaran. Harga setinggi langit, awal yang baik. Yang Yunfan tersenyum bahagia. Dia berpikir dalam hati, setelah pelelangan ini selesai, aku harus pergi dan berteman dengan pemuda berjubah putih itu. Dia jelas tidak memiliki latar belakang yang sederhana. Di dalam kamar pribadinya, Xiao Chen perlahan meletakkan cangkir anggurnya,
terus mengabaikan tatapan mematikan Jiang Feng, sama sekali tidak tertarik padanya. Tidak perlu banyak bicara dengan orang-orang seperti itu. Semakin seseorang mencoba untuk membicarakan alasan dengan mereka, mereka menjadi semakin tidak masuk akal. Jiang Feng ingin membanjiri orang-orang dengan kekuatan, hal ini terlihat jelas dari cara dia meneriaki orang-orang agar segera pergi ke tugu pengujian batu. Kemudian, selama pelelangan, Jiang Feng ini secara tidak masuk akal mencoba menggunakan kekayaannya untuk mempermalukan Xiao Chen. Kalau begitu, Xiao Chen tidak perlu lagi mempertimbangkan wajah batu. Karena kamu ingin bertarung, aku akan memberimu perlawanan. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Saya memiliki ratusan juta koin astral hitam pada saya. Selain Manor Lord dari Jade Mountain Manor dan beberapa generasi yang lebih tua, tidak banyak orang di seluruh aula lelang yang dapat bersaing dengan Xiao Chen dalam hal kekayaan. Di kamar pribadi di lantai 7, Fei Lengyi melihat keributan di bawah. Keraguan muncul di wajahnya yang sangat bangga. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan bawahannya, selidiki orang ini, lihat dari mana asalnya, dan evaluasi apakah dia akan menjadi ancaman bagi pembelian Heptagold Origin oleh saya. Setelah jeda, dia melanjutkan, pergi dan sambut dia terlebih dahulu. Buat dia bijaksana dan tidak main-main. Asal Heptagold ini sangat penting. Tidak ada yang salah. Dua lelaki tua di kamar pribadi segera mematuhi perintah, menghilang dengan cepat. Fei Lengyi mengambil manifestnya dan melihat entry Heptagold Origin. Matanya berbinar. Kemunculan asal Heptagold ini benar-benar surga yang membantunya. Dengan asal Heptagold, akan sulit bagi pedang giok awan surgawi untuk tidak menjadi senjata ilahi transenden. Manor Lord, bagaimana jika orang itu tidak mendengarkan? Lagi pula, dia bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Jiang Feng dan berani membalas, seseorang di samping bertanya dengan ragu. Fei Lengyi meletakkan manifestnya dan menggosok cincin giok di ibu jarinya dengan tangan kanannya. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menjawab sambil tersenyum, itu sempurna. Ini akan memungkinkan saya menghemat uang. Di dalam kamar pribadinya, Xiao Chen tidak tahu bahwa Fei Lengyi mengincarnya. Namun, meski Xiao Chen mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Solar Plume Feather yang dimilikinya mampu memaksa Kaisar Bela Diri Surgawi Agung mundur. Kenapa dia takut pada Fei Lengyi? Pada saat ini, Xiao Chen dengan senang hati membayar dan melihat sarung tangan bayangan sekejap dengan penuh semangat. Setelah menetapkan tanda spiritualnya, dia segera memakainya. Sarung tangan bayangan sekejap terbuat dari bahan yang sangat lembut. Seorang Grandmaster pemurnian puncak telah menggunakan keterampilan luar biasa untuk mencampur banyak material ilahi menjadi paduan lembut. Permukaan sarung tangan tampak sehalus air. Setelah Xiao Chen memakainya, mereka membiarkan separuh panjang jarinya terbuka, membuatnya lebih nyaman untuk menangani berbagai hal. Bagian belakang sarung tangan masing-masing memiliki tanda. Formasi untuk menyebarkan kekuatan dimasukkan ke dalam sarung tangan di sana. Di dalam kamar pribadi, Xiao Chen mencoba sarung tangan itu. Saat dia menyerang, bahkan tidak ada suara angin, seperti namanya, gerakannya seperti bayangan sekilas. Tangannya seolah menyatu dengan udara, tidak mengalami perlawanan sama sekali. Kecepatan serangan Xiao Chen meningkat sekitar 20%. Adapun efek dari kekuatan yang hilang, dia hanya bisa mengujinya dalam pertarungan sebenarnya. Dengan sepasang sarung tangan ini, kekuatan tempur Xiao Chen meningkat secara signifikan. Selama lawannya bukanlah seseorang yang telah terjebak di Kaisar Kuasi Kesempurnaan selama lebih dari 10 tahun atau orang yang mengembangkan teknik budidaya mendalam, Xiao Chen akan mampu bertahan melawan Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia yakin sepenuhnya tidak akan dikalahkan oleh mereka. Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung yang baru maju menghadapi Kaisar Kuasi Kesempurnaan secara setara, tidak ada yang akan mempercayai hal seperti itu. Pada saat yang sama, Wang Zhen dan Xia Luo, yang juga berada di kamar pribadi di lantai 6, dengan jelas melihat Xiao Chen mengenakan sarung tangan bayangan sekejap. Mereka tanpa sadar mengungkapkan niat membunuh di mata mereka. Tuan muda kedua, apakah dia orangnya? Wang Zhen bertanya. Xia Luo mengangguk dengan cemberut dan menjawab, dialah orangnya. Tidak kusangka dia sekaya ini. Itu agak tidak terduga. Sambil tersenyum, Wang Zhen berkata, Tuan muda kedua, yakinlah. Setelah pelelangan berakhir, saya akan mengirim seseorang untuk mengikutinya. Pada saat itu, kami tidak hanya akan membantu Tuan muda kedua memberinya pelajaran, tetapi kami juga akan membantu Tuan muda kedua merebut sepasang sarung tangan itu. Senyuman tipis muncul di wajah Xia Luo. Lalu, dia berkata, bagus. Namun, saya tidak membutuhkan sarung tangan itu. Meski begitu, akan lebih baik jika memberikannya kepada kakak pertama. Di tengah arus bawah yang kuat, pelelangan berlanjut dengan cepat, banyak harta karun yang dijual dengan harga tinggi satu demi satu. Sekarang, Yang Yunfan mulai memperkenalkan pil pengembalian sumber yang menarik minat Xiao Chen. Dia mengeluarkan sebotol pil obat dan berkata, ini adalah sebotol pil pengembalian sumber. Saya yakin semua orang mengetahui efeknya dan seberapa efektifnya,
jadi saya tidak akan memberikan pengenalan rinci. Total ada 5 pil obat. Tawaran awalnya adalah 1 juta koin astral hitam. Tawaran selanjutnya harus berjumlah setidaknya 100.000 koin astral hitam. Begitu penawaran dimulai, harganya melonjak. Pil obat semacam itu akan digunakan untuk melindungi kehidupan seseorang dan membalikkan keadaan pada saat yang genting. Itu seperti obat ilahi, yang memungkinkan pemulihan energi hukum secara instan. Tidak mungkin orang tidak tertarik. 4 juta koin astral hitam. 4.500.000 koin astral hitam. 5 juta koin astral hitam. 6 juta koin astral hitam. Akhirnya, setiap kali seseorang menaikkan tawaran, mereka menaikkan tawaran sebanyak 1 juta, jauh melebihi ekspektasi Xiao Chen. Namun, ketika Xiao Chen memperhatikan dengan cermat, dia menyadari bahwa sebagian besar orang yang menawar adalah kaisar kuasi kesempurnaan agung. Sangat sedikit kaisar kuasi kesempurnaan yang mengajukan penawaran. Setelah memikirkan hal ini lebih jauh, dia menyimpulkan bahwa pil pengembalian sumber ini mungkin tidak akan memiliki efek instan bagi kaisar kuasi kesempurnaan. 10 juta koin astral hitam. Tiba-tiba, seseorang secara langsung menaikkan tawaran sebesar 4 juta koin astral hitam, menunjukkan sikap menginginkan pil obat ini bagaimanapun caranya. Hal ini meredam suara banyak orang yang ingin mengajukan penawaran. Meskipun sos returning pil bagus, namun tidak bernilai 10 juta koin astral hitam. Xiao Chen melihat ke arah suara itu. Penawarnya adalah Jiang Feng, keturunan Jiang Heng, bandit besar Laut Hitam. Jiang Feng perlu mendapatkan pil pengembalian sumber ini apapun yang terjadi. Saat dia mengajukan tawaran, dia menunjukkan sikap yang mengesankan, memadamkan harapan beberapa orang. Brengsek, sungguh tidak adil harus bersaing dengan ahli waris ini dengan menggunakan kekayaan. Dia sungguh beruntung memiliki kakek yang baik. 10 juta koin astral hitam mungkin tidak berarti apa-apa bagi kaisar bela diri yang berdaulat. Sekelompok kaisar semu yang iri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh ketika mereka mendengar tawaran 10 juta koin astral hitam. Bukan karena kaisar semu ini tidak memiliki 10 juta koin astral hitam. Namun, mereka tidak bisa menerima penggunaan 10 juta koin astral hitam untuk membeli 5 pil pengembalian sumber. Hal itu tidak hemat biaya. Saat Jiang Feng mendengarkan diskusi di bawah ini, dia mengungkapkan senyuman sombong. Sebelumnya, orang-orang ini menertawakannya. Sekelompok orang desa yang ketakutan karena 10 juta koin astral hitam, ejek Jiang Feng acuh tak acuh sambil tersenyum. Dia lupa bahwa dia terkejut dengan tawaran Xiao Chen sebesar 10 juta koin astral hitam sebelumnya, takut untuk menaikkan tawaran. Di dalam kamar pribadinya, Xiao Chen berpikir keras. Dia bertanya-tanya apakah dia harus terus menaikkan tawarannya. Jumlah hal yang menarik baginya tidak banyak. Namun, 2 hal yang dia sukai menjadi sasaran Jiang Feng, sehingga harganya melonjak. Dengan sarung tangan bayangan sekejap, itu mungkin Jiang Feng sengaja menimbulkan masalah. Namun, dia harus tulus ingin membeli pil pengembalian sumber ini. Apakah ada tawaran lagi untuk sos returning pills? 10 juta koin astral hitam, terjadi sekali, 10 juta koin astral hitam, terjadi 2 kali. Saat Yang Yunfan hendak membanting palu, Xiao Chen mengambil keputusan. Karena barang ini membuatnya tertarik, dia akan memperjuangkannya. Tidak peduli berapa harganya, dia akan membelinya. Kalau tidak, dia mungkin akan menyesalinya, bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dalam hal ini, tumpukan koin astral hitam ini tidak perlu disimpan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu dengan Jiang Feng ini. Dia langsung berkata, 20 juta koin astral hitam. Tawaran yang mengerikan itu langsung membuat aula lelang besar menjadi sunyi senyap. Itu tidak hanya mengejutkan kaisar kuasi kesempurnaan kecil di aula tetapi juga Jiang Feng. Hanya 20 juta koin astral hitam yang dia miliki. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menghabiskan semuanya untuk pil pengembalian sumber ini. Sebelumnya, Jiang Feng hanya mengejek yang lain karena menjadi orang udik. Namun, tepat setelah dia mengatakan itu, wajahnya ditampar. Ini agak tidak bisa diterima olehnya. Brengsek, jika saya berada di kota gelap, saya bisa mengeluarkan 50 juta koin astral hitam kapan saja. Saya tidak perlu merasa frustrasi seperti ini. Jiang Feng sangat frustrasi hingga dia hampir kehilangan kesabaran. Jika bukan karena takut pada paviliun kuali surgawi, dia akan segera menagihnya. Xiao Chen sekali lagi merasakan kegembiraan menjadi kaya dan membuat orang lain kewalahan dengan kekayaannya. Sesuai keinginannya, dia berhasil memenangkan tawaran untuk pil pengembalian sumber dengan 20 juta koin astral hitam yang mengejutkan. Saat Xiao Chen menerima pil pengembalian sumber, dia mendengar proyeksi suara di telinganya. Diri Anda yang terhormat sungguh berani. Saat ini saya berbicara atas nama Manor Lord dari Jade Mountain Manor. Dia berharap Anda akan memberinya muka dan tidak berpartisipasi dalam penawaran Heptagold Origin nanti. Ketika Xiao Chen mendengar ini, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Fei Lengyi mungkin tidak mengucapkan kata-kata ini hanya padanya saja.
Sepertinya Manor Lord dari Jade Mountain Manor ini bertekad untuk mendapatkan asal Heptagold ini. Xiao Chen sudah memutuskan untuk menyerah pada asal Heptagold ini. Apakah orang ini mengiriminya proyeksi suara atau tidak, dia akan membuat pilihan yang sama. Saya tidak tertarik dengan asal Heptagold. Anda dapat yakin. Orang yang mengirimkan proyeksi suara kembali ke kamar pribadi Fei Lengyi dan melaporkan, Tuan rumah, saya sudah berbicara dengan semua orang yang diperlukan. Adapun yang Anda tinggalkan instruksi khusus, dia mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam penawaran. Ketika Fei Lengyi mendengar ini, dia tersenyum tipis. Saya, Fei Lengyi, masih memiliki gengsi di kota air hitam. Orang-orang Istana Bulan mungkin tidak menyangka akan ada asal Heptagold yang akan dilelang di Paviliun Kuali Surgawi. Setelah mendapatkan asal Heptagold hari ini, mintalah pihak Jade Mountain Manor untuk melakukan persiapan dalam terobosan senjata ilahi transenden. Sangat cepat, bukankah kita akan melakukannya pada tanggal 15 bulan depan? Orang lain di kamar pribadi bertanya dengan heran. Fei Lengyi berkata, karena kita sudah memiliki Heptagold Origin, tidak perlu terlalu memperhatikan detailnya. Semakin lama kita melakukannya, semakin banyak variabel yang ada. Kecelakaan mungkin terjadi, jadi lebih baik melakukannya lebih awal. Saat matahari hendak terbit, klimaks pelelangan akhirnya tiba. Mereka mengeluarkan item lelang terakhir, Heptagold Origin. Ini adalah asal Heptagold, materi ilahi dari materi ilahi. Kali ini, Paviliun Kuali Surgawi sungguh beruntung bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Saya yakin Kaisar Semu manapun akan sangat paham dengan nilai barang semacam itu. Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan perkenalan dan akan segera memulai pelelangan. Semua orang bisa menyebutkan tawaran mereka. Yang Yunfan tampil sangat percaya diri dengan item lelang terakhir ini. Agar harta karun tersebut dapat dijadikan sebagai penutup lelang, bahkan jika tawaran awalnya nol, ia akan mampu mendapatkan harga yang tinggi. Saya menawarkan 20 juta koin astral hitam. Saya harap semua orang memberi saya, Fei Lengyi, wajah tertentu. Pedang giok awan surgawi milik Jade Mountain Manor milikku akan membuat terobosan menjadi senjata ilahi transenden setelah matahari terbit. Setelah saya mendapatkan asal Heptagold, saya akan mengundang semua orang di sini untuk datang dan mengamati ritual bersama. Saat pelelangan dimulai, Fei Lengyi yang selama ini terdiam, segera mengajukan penawaran setelah Yang Yunfan selesai berbicara. Lalu, dia malah membeberkan kabar eksplosif. Berita ini langsung membuat heboh, mengejutkan beberapa orang. Itu terlalu mendadak. Setelah Fei Lengyi selesai berbicara, ekspresi Yang Yunfan berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kata-kata ini jelas-jelas melanggar peraturan lelang ini, menggunakan pengaruh Jade Mountain Manor untuk mengganggu prosedur lelang ini. Tawaran yang diberikan Fei Lengyi tidaklah rendah. Meski Heptagold Origin selangka, yang dilelang hanya seukuran ibu jari. 20 juta koin astral hitam sudah cukup. Namun, jika peraturan dilanggar, bagaimana Paviliun Kuali Surgawi dapat terus menjalankan bisnis? Orang-orang akan bergosip tentang hal itu. Wajah Yang Yunfan langsung tenggelam. Kemudian, dia berkata, Tuan Bangsawan, melakukan hal seperti ini sungguh tidak pantas. Fei Lengyi berdiri dan berkata, saya minta maaf. Saya harus mendapatkan Heptagold Origin ini bagaimanapun caranya. Saya bersedia menambahkan 10 juta koin astral hitam lagi. Saat Yang Yunfan hendak mengatakan sesuatu, sebuah proyeksi suara tiba-tiba mencapai telinganya. Manajer Paviliun Kuali Surgawi, yang bertindak di belakang layar, mengirimkan kabar bahwa penjual bersedia menerima harga 30 juta koin astral hitam. Setelah mendengar ini, Yang Yunfan menelan kembali kata-kata yang akan dia ucapkan. Kemudian, dia mengubah nada suaranya dan berkata, baiklah, saya akan menganggap ini sebagai memberi wajah pada penguasa giok. Paviliun Kuali Surgawi tidak akan membatalkan hak Anda untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Namun, Paviliun Kuali Surgawi adalah sebuah bisnis dan masih akan menerima tawaran yang bersaing. Jika ada teman yang bisa menawarkan lebih dari 30 juta koin astral hitam, kami akan menjamin keamanan semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka tidak akan diancam oleh orang lain. Setelah Fei Lengyi mendengar kata-kata Yang Yunfan, dia menunjukkan senyuman tipis. Dia takut Paviliun Kuali Surgawi akan marah dan mengusirnya. Jika itu terjadi, Fei Lengyi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia cukup sadar bahwa ada beberapa kaisar bela diri di Paviliun Kuali Surgawi. Untungnya, dia memiliki leluhur kaisar bela diri yang berdaulat yang masih hidup. Kalau tidak, dia akan langsung diusir setelah mengatakan hal seperti itu. Adapun kaisar bela diri lain yang hadir, dia yakin pengaruhnya akan cukup untuk menghentikan mereka. Beberapa kaisar semu di pelelangan mampu mengeluarkan 30 juta koin astral hitam. Namun, setelah mereka memikirkannya, tidak perlu bersaing dengan Fei Lengyi. Ini masuk akal. Pertama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Fei Lengyi dengan kekayaannya. Kedua, bahkan jika mereka kalah, mereka pada akhirnya akan menyinggung kaisar bela diri setengah langkah ini.
Akhirnya, meskipun mereka berhasil memenangkan Heptagold Origin, mereka tidak memiliki kegunaan mendesak untuk itu. Asal Heptagold hanyalah salah satu item untuk menyempurnakan senjata ilahi menjadi senjata ilahi transenden. Masih banyak item pelengkap lainnya yang cocok untuk tujuan yang sama. Lebih baik mereka menjual bantuan ini kepada Fei Lengyi. Seperti yang diharapkan Fei Lengyi, tidak ada yang bersaing dengannya. Oleh karena itu, dia memenangkan tawaran untuk Heptagold Origin seharga 30 juta koin astral hitam. Setelah menyingkirkan asal Heptagold, suasana hati Fei Lengyi sedang baik. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, terima kasih banyak untuk semuanya. Kini, pelelangannya sudah usai. Jika semua orang bersedia memberi saya sedikit wajah, Anda dapat datang ke Jade Mountain Manor saya untuk mengamati ritual tersebut, untuk menyaksikan kelahiran senjata ilahi transenden yang baru, pedang giok awan surgawi. Fei Lengyi pergi sambil tertawa terbahak-bahak karena puas. Sejumlah besar kaisar semu di aula dan kamar pribadi bergegas mengikuti. Ini adalah peristiwa langka. Semua orang ingin pergi dan melihat apakah Fei Lengyi akan berhasil atau tidak. Bahkan Jiang Feng dan Xia Luo untuk sementara melupakan kebencian mereka terhadap Xiao Chen. Perkembangan mendadak ini mengganggu rencana mereka. Setelah berpikir sejenak, keduanya meninggalkan kamar pribadi mereka dan segera menuju ke Jade Mountain Manor. Hanya 10 senjata ilahi transenden yang ada di dunia. Setiap senjata ilahi transenden memiliki kekuatan yang besar, cukup untuk menyaingi harta karun Kaisar Purba. Jika terobosan ini berhasil, pasti akan mengguncang seluruh Laut Hitam dan gempa susulan akan menyebar ke seluruh daratan Kunlun. Hal ini bahkan mungkin mengganggu keseimbangan antara seluruh faksi di Laut Hitam, sehingga menyebabkan perombakan besar-besaran dalam kekuasaan. Masih di kamar pribadinya, Xiao Chen tidak buru-buru pergi. Dia saat ini bekerja merapikan apa yang dibelinya di pelelangan. Selain dari sarung tangan bayangan sekejap dan pil pengembalian sumber, dia juga telah memperoleh 100 batu iblis-iblis tingkat tinggi. Batu iblis-iblis biasa efektif untuk meredam niat pedang atau niat pedang. Namun, untuk meredam jiwa pedang, seseorang membutuhkan batu iblis-iblis kelas medial atau kelas unggul. Tentu saja, batu iblis-iblis tingkat puncak adalah yang terbaik. Sayangnya, itu adalah sesuatu yang menarik minat Kaisar Bela Diri, sehingga tidak akan muncul dalam lelang tingkat Kaisar Semu ini. Xiao Chen menghabiskan lebih dari 30 juta koin astral hitam. Jika bukan karena Jiang Feng yang menyebabkan masalah, dia akan menghabiskan lebih sedikit uang. Xiao Chen akan mengingat hutang ini di dalam hatinya. Kedepannya, jika ada kesempatan, dia akan mengambil kompensasi beserta bunganya. Dia tanpa tergesa-gesa keluar dari aula lelang. Kemudian, dia melihat Yue Bingyun, yang telah lama menunggu di dekat pintu. Haha, semua orang sudah pergi, tapi sepertinya kamu tidak terburu-buru. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali untuk menyaksikan ritual tersebut? Yue Bingyun tersenyum lembut, tampil sangat cantik, begitu cantik sehingga orang lain tidak berani menatap langsung ke arahnya. Xiao Chen memandang Yue Bingyun dan tersenyum main-main. Orang yang harus terburu-buru adalah kamu dan bukan aku, kan? Anda tidak akan mampu mengatasi kerugian jika sitar angin yang mengejutkan keluar dari peringkat senjata ilahi. Jika Yue Bingyun gagal dalam misi seperti itu, posisinya sebagai putri suci pasti akan dipertanyakan. Xiao Chen tidak percaya bahwa dia tidak memiliki persaingan apapun di Istana Bulan, tidak ada tekanan apapun. Sepertinya Anda kurang lebih sudah menebak detail masalah ini. Saat Yue Bingyun berjalan, ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, namun, dengan pil asal surgawi yang Anda berikan kepada saya, seni panjang umur saya pasti dapat mencapai lapisan ke-12. Tidak akan ada ancaman terhadap posisiku sebagai putri suci, jadi aku tidak cemas sama sekali. Ekspresi tenang Yue Bingyun menggagalkan upaya Xiao Chen untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Keduanya mengobrol sambil berjalan, namun, langkah mereka tidak lambat sama sekali. Biasanya, saat matahari terbit dan memancarkan sinar cahaya pertamanya, ia akan menyapu seluruh kegelapan, membuat langit cerah dan cerah. Namun laut hitam seringkali tertutup awan gelap sehingga mustahil untuk menikmati indahnya matahari terbit dengan cahaya tersebar di mana-mana. Ini benar-benar membuat orang merindukan fajar. Jade Mountain Manor berada di dalam kota air hitam, terletak di antara gunung dan sungai. Namun, banyaknya gunung dan sungai di sekitarnya tentunya tidak terlihat seperti gunung atau sungai jika dilihat sekilas. Saat seseorang berjalan di jalan kecil yang berkelok-kelok, memandangi pegunungan, sungai, pepohonan, dan awan yang melayang, rasanya luar biasa seperti seseorang berjalan di dalam lukisan. Rumor mengatakan bahwa Jade Sovereign secara pribadi membuat lanskap di sekitar Jade Mountain Manor. Lanskap ini berisi serangkaian formasi menakjubkan, menggabungkan seluruh istana gunung dengan lanskap alam sekitarnya. Jika formasi itu diaktifkan, bahkan Kaisar Bela Diri berdaulat pun akan kesulitan menghancurkannya. Di seluruh kota air hitam, Jade Mountain Manor dapat dianggap sebagai landmark terkenal. Banyak orang datang berkunjung sepanjang tahun.
Saat Xiao Chen berjalan di dalam Jade Mountain Manor, dia sangat terkesan. Dia tahu bahwa penguasa giok telah berupaya keras dalam setiap bagiannya. Perubahan kecil atau kerusakan apapun dapat menghasilkan perubahan besar. Penguasa giok ini sungguh luar biasa. Penguasaan geomansinya mungkin mencapai tingkat yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Ketika Xiao Chen merasakan bagaimana istana gunung menyatu dengan lingkungannya, dia tiba-tiba mendapatkan pemahaman tentang mengapa Kaisar Bela Diri Berdaulat ini tidak peduli dengan kekuatan duniawi sama sekali, tidak tertarik untuk mengembangkan pengaruh Jade Mountain Manor. Sebaliknya, penguasa giok memilih untuk berkeliaran setelah menemukan orang untuk mengelola kediaman Gunung Giok, tanpa menunjukkan kepedulian khusus terhadap keturunannya. Benar-benar keajaiban bagi Kaisar Bela Diri yang berdaulat untuk muncul dari Laut Hitam di mana hukum rimba berkuasa, di mana kekuatan berkuasa. Ketika Xiao Chen mendekati istana gunung, dia tidak dapat menahan diri untuk merenung, kekuatan penguasa giok jelas tidak rendah. Mengingat kondisi mentalnya, sangat mungkin baginya untuk maju ke Prime. Yue Bingyun memandangi gerbang elegan istana gunung, bertanya-tanya berapa banyak kaisar semu yang bekerja keras untuk mengelola tempat ini. Setelah beberapa saat, dia melangkah ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, itu wajar. Jika penguasa giok tidak sekuat itu, bahkan jika Fei Lengyi mempunyai keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani mencoba dan mengembangkan senjata ilahi menjadi senjata ilahi transenden. Namun, pada akhirnya dia hanyalah orang bodoh. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jika ritualnya benar-benar berhasil, Fei Lengyi tidak akan bisa mempertahankan nyawanya, bahkan jika penguasa giok bergegas kembali. Xiao Chen merasakan hatinya bergetar. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Bahkan jika Istana Bulan tidak mencari masalah untuk Fei Lengyi, faksi lain di Laut Hitam akan segera mencoba merebut pedang langit-langit-langit. Saat itu akan terjadi badai berdarah. Sebagai Kaisar Bela Diri setengah langkah, Fei Lengyi tidak akan mampu menangani situasi ini. Seorang penjaga istana gunung yang mengenakan jubah hijau giok berjalan mendekat ketika dia melihat Xiao Chen dan Yue Bingyun. Kemudian, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan bertanya dengan sopan, apakah kalian berdua memasuki istana untuk menonton ritual tersebut? Xiao Chen mengangguk. Saat berada di paviliun Kuali Surgawi, Manor Lord Fei mengundang kami untuk datang menonton. Namun, karena beberapa hal, kami terlambat. Orang itu tersenyum ramah dan berkata, kalian berdua memang sedikit terlambat. Ritualnya seharusnya sudah dimulai. Aku akan membawamu ke platform observasi. Kultivator berjubah hijau giok tidak menunjukkan niat untuk menghentikan Xiao Chen dan Yue Bingyun. Sebaliknya, dia dengan murah hati membawa mereka ke platform observasi, memberikan layanan yang sangat penuh perhatian. Xiao Chen tersenyum dan berterima kasih kepada penjaga itu. Namun, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang dipikirkan Fei Lengyi? Jelas sekali, Fei Lengyi sudah mengirim orang untuk berbicara dengan kelompok kultivator ini sebelumnya. Jadi, ritual itu sendiri tidak mengejutkan bagi para kaisar semu ini. Itu hanya mengubah rencana tanggal 15 bulan depan menjadi hari ini. Hanya dari rincian ini, orang dapat mengetahui bahwa Fei Lengyi melakukan banyak upaya demi mengubah pedang langit-langit-langit menjadi senjata ilahi transenden. Salah satu tujuannya adalah untuk menimbulkan keributan sebesar mungkin, memastikan semua orang mengetahuinya. Saat Xiao Chen memasuki Laut Hitam, dia menerima undangan. Dari sini, dia bisa menilai bahwa Fei Lengyi sudah melakukan persiapan sejak lama untuk menciptakan percikan sebesar mungkin. Jika ini hanya kejadian biasa, tidak akan ada masalah. Namun, mengubah senjata ilahi menjadi senjata ilahi transenden akan memberikan sasaran pada Fei Lengyi. Kebocoran berita apapun dapat mengakibatkan kegagalan acara tersebut, menarik orang-orang seperti Yue Bingyun. Bahkan orang biasa pun akan memahami prinsip sederhana seperti itu. Yue Bingyun berkata bahwa orang ini sombong karena percaya bahwa dia akan berhasil. Karenanya, dia tidak takut menelepon lebih banyak orang. Sejauh ini, Xiao Chen setuju bahwa Fei Lengyi ini memang luar biasa sombong. Namun, dia tidak setuju dengan penilaian terakhir. Xiao Chen menduga bahwa tujuan utama Fei Lengyi ini bukanlah membuat senjata ilahi transenden tetapi menyebabkan keributan sebesar mungkin, dengan hasil yang ideal adalah memicu badai berdarah. Namun, Xiao Chen tidak terlalu yakin dengan tebakan ini, karena tidak ada manfaat logis bagi Fei Lengyi. Kita sudah sampai. Penjaga Jade Mountain Manor membawa keduanya ke tempat duduk di platform pengamatan. Kemudian, dia membungkuk dan pergi. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan dengan sopan mengembalikan busurnya. Lalu, dia duduk bersama Yue Bingyun. Platform observasi dipenuhi ribuan orang. Hampir semua kaisar semu di paviliun Kuali Surgawi ada di sini. Bahkan ada beberapa kaisar semu yang belum pergi ke paviliun Kuali Surgawi tetapi entah bagaimana berhasil mendapatkan informasi ini. Ada ruang kosong yang luas beberapa kilometer dari platform observasi. Jade Mountain Manor telah meletakkan formasi besar yang terbuat dari berbagai material ilahi di sana. Garis formasi memancarkan berbagai warna, berkedip-kedip tanpa henti.
Aura materi ilahi menyebar dan bertahan di udara. Pemandangan ini membuat semua orang yang melihatnya berteriak kaget. Fei Lengyi ini benar-benar nyata. Seluruh platform ditutupi dengan emas berpola hitam, setidaknya 500 ton. Itu baru landasannya. Lihatlah garis formasi itu. Mereka terbuat dari berbagai macam bahan berharga, setidaknya 100 jenis berbeda. Dia mengambil hampir semua yang ditinggalkan oleh penguasa giok. Jika dia tidak berhasil, dia akan mengalami kerugian besar. Di sebuah altar yang ditempatkan di tengah formasi, Jadaite Mountain Manor memiliki pedang merah yang ditusuk di tengah kobaran api. Gagang pedang itu bertatahkan batu giok yang berkedip-kedip. Bahkan nyala api yang lebih kuat pun tidak akan mampu mengurangi kecemerlangan batu giok itu, yang terkadang berkilau dengan beberapa berkas cahaya yang sangat menyilaukan. Bahkan lebih terang dari matahari di siang hari, menghalangi semua orang untuk melihatnya secara langsung. Ini adalah batu giok yang dibuat oleh penguasa giok dengan menyempurnakan seluruh bintang di langit berbintang. Itu mengandung energi tak terbatas dan dikabarkan menjadi satu-satunya di dunia. Itu sangat berharga, bahkan menggoda kaisar bela diri.